Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan para pihak yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi akan kaget dengan pernyataannya soal konstitusi bisa dilanggar untuk keselamatan rakyat. Mahfud menjelaskan pernyataan dirinya itu memiliki landasan teori. Menurutnya ada sebuah buku yang jelas-jelas mengatur dan menyatakan perihal konstitusi boleh dilanggar demi keselamatan rakyat. Mahfud sebelumnya menyebut aturan boleh dilanggar jika menghambat upaya penyelamatan rakyat sekalipun aturan itu adalah konstitusi negara. Hal ini diungkap Mahfud terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Dan untuk mengulasnya sudah hadir Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Astrid. Selamat sore. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Prof Mahfud, Anda menyatakan kalau mau selamatkan rakyat, boleh melanggar konstitusi. Latar belakangnya apa saat Anda menyatakan pernyataan itu, Prof? Latar belakangnya ya, jadi saya di Jawa Timur tuh bercerita bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk keluarnya Perpres PCPEN, perang melawan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Anggarannya besar, sehingga ada yang mempertentangkan itu dengan undang-undang keuangan negara, ada yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, katanya rakyat makin miskin, macam-macam. Saya katakan kebijakan pemerintah sudah benar, apalagi sudah benar. Kalau untuk menyelamatkan rakyat itu, bahkan konstitusi sekalipun bisa dilanggar asal untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya salus populi suprema lex. Nah itu saya katakan begitu. Bisa dilanggar dan memang begitu, gitu. Nah, kan terus banyak yang kaget tadi. Yang kaget tuh berarti tidak belajar hukum tata negara, karena di hukum tata negara itu diberikan pada pelajaran pertama. Misalnya ya, kalau di dalam bukunya Ismail Sune yang menjadi babon hukum tata negara itu buku induk, kalau orang belajar hukum tata negara pasti baca bukunya Ismail Sune, judulnya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Halaman 1 itu menyatakan bahkan sebuah pelanggaran konstitusi yang berhasil dipertahankan itu bisa menjadi konstitusi baru. Itu Ismail Sune. Di bukunya baca aja nanti, di halaman 1. Dari mana itu dikutip? Dari buku yang lebih tinggi lagi, judulnya The General Theory of Law and State, karya Hans Kelsen. Menyatakan bahwa sebuah pelanggaran konstitusi itu bisa atau sering dilakukan untuk menyelamatkan atas nama untuk menyelamatkan rakyat. Ini tidak perlu persetujuan, itu sudah berlaku. Anda kan banyak yang saya ini tidak perlu persetujuan, itu teorinya sudah ada. Saya beri contoh di Indonesia ya, di Indonesia banyak sekali, Astrid. Saya mulai dari Bung Karno. Bung Karno pada tanggal 5 Juli 59 mengeluarkan dekret presiden. Itu melanggar konstitusi. Karena dekret presiden itu ya membubarkan konstituante hasil pemilu. Yang kedua memberlakukan undang-undang dasar. Menurut konstitusi, konstituante itu melaksanakan tugas membentuk undang-undang dasar. Ini Bung Karno malah yang membubarkannya dan memberlakukan undang-undang dasar yang lama. Itu kata Muhammad Hatta, kudeta. Pelanggaran konstitusi yang luar biasa, kata Bung Hatta waktu itu. Tapi waktu itu Bung Karno mengatakan saya untuk menyelamatkan rakyat. Ya. Dan oleh Mahkamah Agung, Wiryono Projodipuro, iya Bung Karno boleh melakukan itu. Melanggar konstitusi itu karena itu untuk menyelamatkan rakyat. Kalau tak Bung Karno tidak mengeluarkan itu, rakyat pecah karena konstituante dan rakyat sudah ribut. Nggak perlu persetujuan, ini fakta. Jadi Bung Karno mengeluarkan dekret dan menjadi pemerintah sampai 6 tahun sesudah itu dan dianggap konstitusional, itu melanggar konstitusi. Dan jangan dikatakan istilah salus populi suprema lex itu terkenal sejak adanya ALC. Enggak, saya tahun 2006 sudah bicara ini di sebuah televisi bersama Asfi Warman Adam. Asfi Warman Adam waktu itu mengatakan bahwa Orde Baru itu inkonstitusional karena kudeta dengan super semar. Oh iya betul, saya bilang. Bung Karno juga kudeta pada tahun 59.
Super Semar itu kudeta karena apa? Dia dapat surat perintah lalu digunakan untuk sewenang-wenang melanggar konstitusi. Tetapi pada waktu itu Pak Harto didukung oleh rakyat. Sama dengan Bung Karno ketika mengeluarkan dekret presiden tahun 59 didukung oleh rakyat. Jadi untuk menyelamatkan rakyat konstitusi diangkat terus. Sama ketika Pak Harto diturunkan, lalu kita jadi pemerintahan sekarang reformasi, juga melanggar konstitusi. Coba diturunkan, dipaksa turun, di demo, lalu Harmoko ngancam kalau minggu ini tidak mundur, Soeharto, saya akan mengadakan sidang istimewa Senin untuk memecat. Melanggar konstitusi kan itu. Akhirnya Pak Harto saya menyatakan berhenti. Gitu. Harusnya kan diundang. Kamu bertanggung jawab baru diberhentikan. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 78 waktu itu. Jadi tidak usah kaget kata salus populi supreme lex itu prakteknya begitu. Cuma yang ingin saya katakan kita tidak boleh menggunakan itu. Karena apa? Karena konstitusi itu adalah mother of the law in the land. Induk dari semua hukum di semua negara. Tapi itu selalu terjadi di luar negeri kan juga begitu. Prancis menjadi dari Republik 1 sampai Republik 5 kan dari pelanggaran konstitusi ke pelanggaran konstitusi berikut. Gitu. Nah, yang kecil, saya contohkan yang kecil aja. Ketika terjadi lahar Gunung Merapi di Jogja, Gubernur Bibit Waluyo datang ke lereng Merapi. Kamu semua pindah. Tinggalkan tempat. Rakyat banyak yang nggak setuju. Ada yang mau bawa kambing, ada yang tetap ingin di rumahnya dan sebagainya. Tapi oleh Bibit Waluyo dipaksa. Nah, pemaksaan meninggalkan tempat itu melanggar pasal 28E ayat 1 yang menyatakan setiap orang tidak boleh diganggu haknya untuk memilih tempat tinggal atau meninggalkan tempat tinggal. Tapi oleh Bibit Waluyo dipaksa pergi. Kenapa? Saya untuk menyelamatkan rakyat. Tidak ada apa-apa. Jadi bisa gitu. Cuma ini kan kalau orang suka ngegas pikirannya itu lalu mengatakan pemerintah sekarang mencari kesempatan melanggar konstitusi. Enggak, justru sekarang enggak. Gitu. Sekarang mana? Yang mana yang melanggar konstitusi? Tidak ada. Dan kita tidak akan melakukan itu. Ini saya bicara dalam konteks teori. Dan ini bukan soal baru. Gitu. Di mana-mana begitu sih. Latar belakangnya tadi Prof. Mahfud bilang kalau ini dalam soal penanganan pandemi. Konteksnya ini ada teori bahwa bahkan melanggar konstitusi saja bisa, apalagi pengurusan penggantian anggaran ini yang diganti anggarannya sekarang fokusnya ke pandemi, begitu ya Prof? Iya, konteksnya itu kan dibilang ini adanya anggaran untuk COVID ini anggaran untuk perampokan terhadap kekayaan negara, kan begitu kan? Perpu dan macam-macam. Lalu sekarang pemerintah sungguh-sungguh dan tidak melanggar. Melanggar pun boleh, saya bilang. Melanggar pun boleh kalau untuk menyelamatkan rakyat. Nah, buktinya tadi saya sudah beri contoh 4. Saya bisa beri contoh 10, 20 di Indonesia itu. Pelanggaran konstitusi dan dianggap benar di dalam praktek. Siapa coba? Anda lihat Bung Karno itu ketika mengeluarkan dekret. Hatta sendiri bilang itu kudeta. Endang Saifuddin Zuhri di dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu juga pelanggaran konstitusi, tetapi kemudian didukung oleh sebuah konsolidasi oleh TNI, Polri waktu itu, tentara, rakyat dan partai-partai besar, lalu Mahkamah Agung mengeluarkan demi menyelamatkan rakyat. Bung Karno sah melanggar konstitusi dengan mengeluarkan dekret itu. Itu tidak perlu persetujuan, misalnya ada Said Didu, saya tidak setuju, tidak perlu persetujuan dia, ini sudah berlaku, sudah terjadi. Nah, Prof. Mahfud, bukan musyawarah. Nah, tentu ada batasan tertentu dan kondisi tertentu sejauh mana konstitusi ini bisa dilanggar demi keselamatan rakyat itu, Prof. Begini, kalau di dalam pelanggaran konstitusi itu, ya, bisa dilakukan ada dengan cara yang halus. Apa misalnya membuat undang-undang. Oke. Itu benar. Afirmasi misalnya. Afirmasi itu yang dilakukan di Amerika.
kalau menurut konstitusi setiap orang harus diperlakukan adil, diberi peluang yang sama untuk berprestasi, untuk bersekolah. Di Amerika kalau berlaku adil, orang kulit hitam tuh nggak bakalan lulus kalau ujian. Kalah dengan orang kulit putih. Maka Amerika dulu membuat afirmasi, yaitu kita harus berlaku tidak adil, yaitu menyediakan kursi 30% kepada setiap orang hitam di sekolah-sekolah pemerintah. Itu kan tidak adil, tapi untuk menegakkan keadilan. Jadi melanggar konstitusi justru untuk menegakkan konstitusi. Itu afirmasi. Lalu ada asas oportunitas. Asas oportunitas itu ya samalah dengan restoratif justice atau kemanfaatan hukum di dalam teori yang umum ya, teori yang umum. Asas oportunitas itu mengatakan bahwa sebuah hukum bisa dilanggar untuk kepentingan yang lebih besar. Itu ada di pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau orang belajar hukum, maka tidak ada orang belajar hukum yang ribut tentang ini ya, tidak ada. Orang yang tidak ngerti hukum aja. Pak Jimli tidak membantah, hanya menjelaskan ada undang-undang darurat. Oke, ada hukum darurat negara, ada undang-undang darurat negara. Itu bisa, gitu. Tetapi kan tidak bisa membantah fakta ini. Dan itu bukan agenda politik pemerintah. Itu penjelasan akademis saja. Saya setiap semester memberi kuliah itu. Kepada mahasiswa, tidak ada yang ribut. Dan bukunya saya tunjukkan, di bukunya Ismail Suni halaman 1, ini Hans Kelsen yang dikutip oleh Ismail Suni, ini fakta di Indonesia ada dekret, ada orde baru, ada reformasi, kan semua itu dari pelanggaran konstitusi ke pelanggaran konstitusi. Ya. Untuk menyelamatkan rakyat alasannya, iya kan? Iya. Baik, sehingga konstitusi boleh dilanggar demi rakyat itu bisa dilakukan secara teori, tapi tidak dilakukan saat pemerintahan Jokowi saat ini penegasannya, begitu ya Prof. Terima kasih Profesor Mahfud MD. Bentar, narasinya yang keliru. Narasinya jangan konstitusi boleh dilanggar. Konstitusi itu bisa dilanggar. Bisa dilanggar, oke. Bisa dilanggar kalau itu untuk menyelamatkan rakyat, dan itu tidak perlu persetujuan, itu sudah terjadi berkali-kali. Gitu. Konstitusi bisa dilanggar demi keselamatan rakyat. Baik. Kadangkala bukan untuk menyelamatkan rakyat pun dilakukan oleh pemerintah otoriter. Ada yang nanya gini terakhir nih. Apa bisa Pak untuk menyelamatkan rakyat presiden diturunkan dengan cara melanggar konstitusi? Bisa, 3 presiden Indonesia itu juga diturunkan dengan cara melanggar konstitusi. Dan itu diterima oleh rakyat. Bung Karno dipaksa oleh Orde Baru. Pak Harto dipaksa oleh reformasi. Gus Dur juga begitu. Iya kan? Iya bisa. Itu banyak contoh kasus dan fakta-fakta di Indonesia terkait konstitusi yang dilanggar demi keselamatan rakyat. Terima kasih Profesor Mahfud MD.